Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Ia bukan sahabat yang paling sering dibicarakan. Ia tidak seterkenal Abu Bakar, tidak seberani Khalid bin Walid, dan tidak sepintar Muaz bin Jabal. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebut namanya dengan gelar yang tidak diberikan kepada sahabat lain, Aminul Ummah, orang paling terpercaya dari umat ini. Bukan tanpa alasan. Gelar itu disematkan karena kejujuran, amanah, dan kerendahannya. Tapi mengapa bukan Umar? Mengapa bukan Utsman atau Ali? Apa yang membuat seorang Abu Ubaidah begitu mulia di mata Nabi, padahal ia bukan siapa-siapa di mata dunia? Ia tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan istana, tapi namanya ditulis dalam tinta kepercayaan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada suatu hari, di tengah majelis para sahabat, Rasulullah bersabda, "Setiap umat memiliki penjaga kepercayaannya, dan penjaga kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Ini bukan pujian biasa, ini adalah penetapan. Di antara ratusan sahabat yang setia, Nabi Muhammad hanya menunjuk satu nama untuk memegang amanah kepercayaan umat, dan nama itu adalah Abu Ubaidah. Ia lahir di tengah keluarga Quraisy dari kabilah yang sama dengan Nabi Muhammad. Sejak muda, Abu Ubaidah dikenal sebagai lelaki yang tenang dan tidak banyak bicara. Ia bukan pemimpin kabilah, ia tidak punya pengaruh politik. Tapi dari sikapnya yang lurus dan ucapannya yang jujur, semua orang tahu. Lelaki ini berbeda. Ia membawa ketenangan dalam diam, dan dari diamnya ia menyampaikan kejujuran tanpa harus berteriak. Ketika wahyu pertama turun dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Ubaidah adalah salah satu dari 10 orang pertama yang menyambutnya. Tapi menjadi orang pertama bukan berarti mendapat jalan yang mudah. Mekah saat itu adalah kota yang menolak perubahan. Setiap orang yang berani mengikuti Nabi Muhammad akan dicap sesat, dihina, bahkan disiksa. Tapi Abu Ubaidah tidak goyah. Ia tahu kebenaran memang tidak pernah disambut hangat oleh dunia. Ia lebih memilih dimusuhi manusia daripada mengecewakan Nabi dan Tuhannya. Ia rela meninggalkan semua yang dimilikinya, termasuk hubungan keluarga dan kenyamanan sosial, demi berdiri di sisi kebenaran. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isobah menulis bahwa Abu Ubaidah termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, lalu ke Madinah. Ia tidak sekedar beriman di lisan, tapi membayar mahal untuk imannya. Ia tinggalkan kampung halamannya, ia tinggalkan hartanya, ia tinggalkan segala hal yang bisa membuatnya nyaman. Tapi semua itu ia buang, hanya demi bisa hidup di bawah lindungan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah contoh nyata bahwa iman bukan tentang banyaknya kata, tapi keberanian untuk memilih jalan yang paling sunyi. Setelah hijrah, Abu Ubaidah mulai ikut dalam setiap medan jihad. Tapi ia tidak pernah meminta posisi, tidak pernah menawarkan diri jadi panglima, tidak pernah berdiri paling depan untuk dipuji. Tapi setiap Nabi Muhammad butuh seseorang yang bisa dipercaya, nama Abu Ubaidah selalu muncul. Bahkan ketika kaum muslimin mulai memperluas wilayah dan Nabi Muhammad mengirim pasukan ke Syam, beliau bersabda, "Aku akan kirimkan orang paling terpercaya di antara kalian." Dan seluruh pasukan menunggu, sampai nama Abu Ubaidah disebut. Ia juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebuah gelar yang tak bisa dicari dengan harta, tapi hanya bisa diraih dengan amal yang tersembunyi. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebut Abu Ubaidah sebagai orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Ia tidak pernah ingin terlihat, tapi kebaikannya menembus langit. Tapi mungkin puncak ketulusan Abu Ubaidah bukan pada pedangnya, tapi pada pengorbanan batinnya. Ia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintainya. Ia tahu jika Nabi meninggal, orang-orang pasti melihatnya sebagai calon pemimpin. Tapi ia tidak pernah mencalonkan diri. Bahkan setelah Nabi wafat, dalam peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, Umar bin Khattab pernah berkata, "Kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku tidak akan ragu mengangkatnya menjadi khalifah." Ia pernah ditawari jabatan, tapi ia lebih suka memanggul beban daripada memegang tahta.
Dalam satu kisah, ketika pasukan Muslim kelaparan, Abu Ubaidah tetap menjaga amanahnya sebagai pemimpin. Ia tidak makan lebih banyak dari tentaranya. Ia tidur di pasir seperti mereka. Ia berjalan kaki seperti mereka. Ia menolak hidup lebih tinggi dari umat yang ia pimpin. Perang Badar menjadi pertempuran pertama dalam sejarah Islam yang melibatkan jiwa, harta, dan keyakinan. Hari itu, langit merunduk. 300 lebih pasukan Muslim berhadapan dengan 1.000 tentara Quraisy. Tidak seimbang, tidak adil. Tapi yang mereka bawa bukan jumlah, melainkan keimanan. Di antara pasukan itu, Abu Ubaidah berdiri tenang. Pedangnya terhunus, matanya tak lagi ragu. Ia tahu siapa musuhnya, dan ia tahu siapa yang ia lindungi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah tidak mencari siapa yang lemah. Ia selalu memburu barisan terdepan, tapi langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri lelaki tua yang ia kenali seumur hidupnya, ayahnya sendiri, Abdullah bin Jarrah. Dan yang membuat dada sesak, sang ayah datang bukan sebagai penonton, tapi sebagai musuh yang hendak mengayunkan pedang ke arah Nabi. Sejenak dunia hening. Pedang di tangan Abdullah bergetar, tapi matanya jelas. Ia tidak ragu. Ia datang bukan untuk membawa anaknya pulang, tapi untuk menghabisi agama yang dibawa anaknya. Abu Ubaidah menunduk, tangannya gemetar, tapi hanya sebentar. Lalu ia angkat pedangnya dan mengarahkannya ke jantung orang yang dulu pernah menggendongnya saat kecil. Dalam satu sabetan, darah mengalir, dan dengan itu putuslah hubungan dunia demi menjaga hubungan akhirat. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada pertunjukan emosi. Abu Ubaidah hanya berdiri, matanya kosong. Ia tidak menyesal, tapi juga tidak merasa menang. Karena peristiwa itu bukan tentang kemenangan, tapi tentang pengorbanan. Di hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang abadi dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Ibnu Katsir menuliskan bahwa ayat ini turun khusus untuk menggambarkan sikap Abu Ubaidah dan sahabat lain yang menolak kompromi dengan keluarga hanya karena ikatan darah. Ini bukan kebencian, tapi iman yang tidak bisa ditawar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang terjadi, tapi beliau tidak memuji Abu Ubaidah dengan berlebihan, karena orang-orang seperti itu tidak butuh pujian. Mereka hanya butuh diingat sebagai orang yang memilih langit saat dunia menarik kakinya. Bagi kita, membayangkan menebas orang tua sendiri adalah hal yang mengguncang jiwa. Tapi Abu Ubaidah tidak sedang membunuh ayahnya. Ia sedang membunuh kebatilan yang membungkus ayahnya. Karena ia tahu, jika ia membiarkan ayahnya menyerang Nabi, maka itu bukan hanya pengkhianatan terhadap manusia, tapi terhadap amanah yang ia pegang sebagai bagian dari umat ini. Pilihannya hari itu menyakitkan, tapi justru karena ia rela sakit, Allah meninggikannya. Beberapa riwayat menyebut, setelah perang selesai dan jenazah musuh-musuh dikubur, Abu Ubaidah tidak pernah lagi menyebut nama ayahnya. Bukan karena benci, tapi karena luka yang ditanggungnya terlalu dalam untuk diucapkan. Ia membawa itu sampai mati, karena sebagian luka tidak untuk sembuh, tapi untuk menjadi pengingat bahwa jalan menuju surga kadang melewati darah yang paling kita cintai. Inilah sisi lain dari keimanan yang tidak banyak dikisahkan, bahwa iman bukan selalu tentang menangis dalam sujud atau menghafal dalil dalam majelis. Kadang, iman adalah saat engkau berhadapan dengan orang yang paling engkau cintai, lalu engkau berkata, "Aku memilih Allah, meski itu berarti kehilanganmu." Dalam sejarah, tidak banyak tokoh yang diuji seberat Abu Ubaidah. Ia tidak kehilangan hartanya, ia tidak kehilangan gelarnya, tapi ia kehilangan sesuatu yang lebih dalam, rasa sebagai anak.
Tapi ia tidak pernah meminta dikasihani, karena ia tahu siapa yang menyerahkan segalanya karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sejak peristiwa itu, Abu Ubaidah semakin pendiam, tapi dalam diamnya, ia tumbuh menjadi sosok yang bahkan Umar bin Khattab segan padanya. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia rasakan hari itu, tapi dari sorot matanya, orang-orang tahu bahwa ia menyimpan luka besar, dan mungkin ia memilih untuk tidak menyembuhkan luka itu, karena luka itu justru yang membuatnya terus kuat. Karena luka itu, ia tidak ingin menoleh ke belakang. Karena luka itu, ia tahu surga memang tidak gratis. Abu Ubaidah bin Jarrah tidak pernah meminta jabatan, tapi dunia Islam terus membesarkan namanya. Ketika pasukan muslimin mulai membuka negeri Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuknya sebagai panglima. Ia dipercaya memimpin wilayah luas yang makmur, strategis, dan penuh dengan hasil rampasan perang. Tapi meski semua pintu kemewahan terbuka, Abu Ubaidah tetap berjalan di jalan yang ia pilih sejak awal, jalan sunyi yang tak bersandar pada dunia. Syam bukan tanah sembarangan, ini jantung peradaban. Kota-kotanya megah, pasar-pasarnya penuh, dan bangsawan-bangsawan lokalnya kaya raya. Tapi Abu Ubaidah tetap tinggal di rumah kecil yang hanya berdinding tanah. Tidak ada karpet, tidak ada pelayan, tidak ada penjaga. Ketika Umar mengunjungi negeri itu dalam rangka kunjungan khalifah, ia bertanya di mana rumah Abu Ubaidah. Orang-orang menunjuk bangunan paling sederhana di ujung lorong. Umar datang, pintu diketuk, Abu Ubaidah membukanya sendiri. Tidak ada penjaga, tidak ada sambutan resmi. Yang ada hanya senyum tenang dan tubuh kurus yang makin renta. Umar masuk, ia memandang ke sekeliling ruangan. Yang ia lihat hanya satu kendi air, sepotong roti kering, dan satu baju yang tergantung di dinding. Tidak ada kasur, tidak ada hiasan, tidak ada makanan hangat di atas meja. Umar terdiam, bibirnya bergetar. Ia memalingkan wajah agar tidak terlihat menangis. Tapi air mata itu jatuh juga. Ia berkata dengan suara parau, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ubaidah. Dunia telah berubah, tapi engkau tidak." Dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menulis bahwa Abu Ubaidah adalah pemimpin besar yang tidur di atas tikar kasar, makan roti keras yang bahkan tidak layak bagi tentara, dan tidak pernah mengeluh. Ia memimpin pasukan, tapi tidak memiliki apa-apa. Ia menguasai Syam, tapi tidak menyentuh sepotong pun kemewahan negeri itu. Sebab baginya, pemimpin sejati bukan yang hidup lebih tinggi dari rakyatnya, tapi yang merasakan lapar yang sama dengan pasukannya. Abu Ubaidah tidak miskin karena terpaksa. Ia miskin karena pilihan. Ia tahu bahwa dunia adalah ujian. Ia tahu bahwa kekuasaan adalah racun. Maka ia batasi dirinya dengan kesederhanaan yang menyakitkan. Ia paksa dirinya tetap lapar agar hati tetap sadar. Ia tolak semua pemberian mewah karena ia tidak ingin dunia itu menetap di dadanya. Padahal ia bisa, ia punya kuasa, ia punya legitimasi dari khalifah. Tapi justru karena itu, ia merasa bertanggung jawab. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar pernah berkata, "Jika aku bisa memilih orang untuk menggantikan posisiku, aku akan memilih Abu Ubaidah." Tapi lelaki itu sendiri tidak pernah sekalipun menyatakan keinginan untuk memimpin. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, sulit membayangkan seorang jenderal besar tidak punya tempat tidur. Sulit menerima bahwa seorang gubernur tidak memiliki dapur yang layak. Tapi Abu Ubaidah tidak peduli pada persepsi. Ia tidak peduli pada tampilan. Karena orang yang dekat dengan akhirat tidak sempat menata citra. Abu Ubaidah juga dikenal tidak banyak bicara dalam majelis. Ia tidak memonopoli nasihat. Ia tidak ikut memburu popularitas. Tapi orang-orang tahu, jika ingin amanah disampaikan tanpa tercemar, serahkan pada Abu Ubaidah. Sebab lidahnya jujur, hatinya bersih, dan tangannya tidak pernah mencuri dari umat.
Di satu malam yang dingin di Syam, seorang sahabat datang mengantar bingkisan kepada Abu Ubaidah. Ia pikir panglima seperti Abu Ubaidah pasti butuh tambahan makanan. Tapi ketika bingkisan itu diletakkan, Abu Ubaidah hanya tersenyum dan berkata, "Bawalah ini ke tenda pasukan, mereka lebih membutuhkan." Ia bahkan tidak membuka isinya, karena baginya apapun yang lebih dari kebutuhannya bukan miliknya. Inilah bentuk zuhud yang nyata, bukan sekedar menolak dunia, tapi tidak tertarik sama sekali. Abu Ubaidah tidak sibuk mencari dalil untuk hidup sederhana. Ia langsung menjalani kesederhanaan itu sampai ke akar. Ia tidak mengajarkan orang lain untuk zuhud, ia hanya menjadi contoh dan diam. Karena zuhud sejati memang tidak bersuara. Umar menangis, bukan karena rumah Abu Ubaidah jelek, tapi karena ia sadar dunia sedang bergeser. Para pemimpin mulai membangun istana, para pejabat mulai hidup mewah. Tapi satu-satunya lelaki yang masih hidup seperti zaman Nabi hanya Abu Ubaidah. Ia seperti sisa dari masa lalu yang menolak tunduk pada zaman. Dan saat melihatnya, Umar tahu orang seperti ini tidak akan bertahan lama di dunia yang mulai menyukai kenyamanan. Tahun Amwas, wabah mematikan yang melumpuhkan Syam pada tahun ke-18 Hijriah. Ia menyebar cepat, tak pandang usia, tak pilih jabatan. Orang-orang jatuh satu persatu. Pasar sepi, masjid mulai kosong. Jeritan terdengar di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, Abu Ubaidah tetap di sana, duduk bersila di atas tikar yang sama, di rumah yang sama, dengan perut kosong dan napas pendek. Tapi wajahnya tidak berubah, tetap tenang, seolah kematian yang datang itu bukan ancaman, melainkan undangan. Ketika kabar wabah sampai ke Madinah, Khalifah Umar bin Khattab langsung menulis surat. Isinya satu permintaan, "Datanglah kembali ke Madinah, umat ini masih butuh engkau." Surat itu sampai ke tangan Abu Ubaidah. Ia membacanya perlahan, lalu menggenggam kertasnya erat-erat. Tapi ia tidak beranjak. Ia justru mengambil pena dan menulis balasan yang isinya mengguncang hati. "Aku di tengah-tengah pasukanku, wahai Amirul Mukminin. Aku tak ingin meninggalkan mereka dalam bencana seperti ini." Ia bisa saja menyelamatkan diri, tapi ia memilih tetap tinggal. Bagi Abu Ubaidah, jabatan bukan tempat yang tinggi, tapi tempat paling terakhir ditinggalkan. Ia adalah panglima, dan seorang panglima tidak turun dari medan sampai semua pasukannya aman. Maka ia tetap di sana, memandu rakyatnya dengan sabar, menguatkan hati pasukannya, mengatur logistik, mengirim pesan-pesan harapan. Semua itu ia lakukan saat tubuhnya sendiri mulai digerogoti penyakit. Gejala pertama datang seperti demam biasa, tapi hari-hari berikutnya ia mulai sulit berjalan. Tubuhnya lemah, keringat dingin mengalir deras. Tapi ia tidak pernah meminta istirahat. Ia terus mengimami sholat, terus memberi arahan, dan terus tersenyum. Beberapa sahabat datang menemuinya dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, tidurlah, beristirahatlah." Tapi ia menjawab lirih, "Bagaimana aku bisa beristirahat jika pasukanku masih terbaring dalam derita?" Wabah itu terus menjalar. Dalam satu hari ratusan orang mengembuskan napas terakhir. Dan hari itu tubuh Abu Ubaidah tak lagi kuat berdiri. Ia dipapah menuju pembaringannya yang cuma beralaskan tikar tipis. Di sana ia terbaring, matanya mulai meredup, tapi mulutnya tidak berhenti mengucapkan La ilaha illallah. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu berkata kepada sahabatnya, "Wasiatku satu, sholatlah kalian, jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi." Napasnya makin berat, tapi ia tidak minta air, tidak minta pelukan, tidak minta pelayan. Ia hanya minta satu, agar tentaranya tetap bersabar dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Abu Ubaidah, mati bukan akhir, mati hanya pintu menuju kampung yang lebih tenang.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa meninggal karena ta'un, maka ia mati syahid." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hari itu, Syam mencatat satu lagi syuhada, tapi bukan dari medan perang, melainkan dari tempat tidur sederhana, dari seorang pemimpin yang menolak pulang, dari seorang sahabat yang menutup matanya, bukan dalam pelarian, tapi dalam pengabdian. Jenazahnya dibungkus kain sederhana. Tidak ada peti indah, tidak ada tumpukan bunga, hanya doa dari pasukan dan rakyat yang ia jaga sampai akhir. Saat digotong menuju liang lahat, seluruh pasukan berdiri diam. Tak satu pun bersuara, karena semua tahu yang pergi ini bukan sembarang manusia. Yang wafat ini adalah tiang. Jika tiang tumbang, maka atap pun perlahan roboh. Umar bin Khattab menangis keras saat kabar kematian Abu Ubaidah sampai ke Madinah. Ia memegang kepala dan berkata, "Andai Abu Ubaidah masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai khalifah tanpa musyawarah." Tapi takdir sudah bicara, dan takdir itu tidak pernah keliru. Abu Ubaidah tidak wafat di Madinah. Ia tidak wafat di rumah Nabi. Ia tidak wafat dalam pelukan keluarga. Tapi ia wafat di tempat tugas, di antara pasukan, di tengah wabah, dan dalam keadaan terus berzikir. Karena ia tahu, hidup ini bukan tentang tempat kematianmu, tapi untuk siapa engkau rela mati. Hari ini, tak banyak yang mengenalnya. Di buku sejarah, namanya tidak sering disebut. Di khutbah-khutbah umum, kisahnya jarang dituturkan. Ia bukan seperti Abu Bakar yang diabadikan dalam setiap peristiwa penting. Bukan seperti Umar yang dikenal tegas dan agung. Bukan pula seperti Utsman yang dikenal dermawan. Bukan pula seperti Ali yang dikenal cerdas dan pemberani. Tapi di tengah semua nama besar itu, ada satu gelar yang hanya ditujukan kepada satu orang saja. Aminul Ummah, penjaga kepercayaan umat. Dan itu hanya milik Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia tidak meninggalkan warisan, tidak punya anak yang mewarisi namanya, tidak punya keturunan yang menyambung garis nasabnya. Tidak ada tanah, tidak ada rumah, tidak ada dokumen yang ia tulis. Tapi para ulama mencatatnya sebagai orang yang membawa beban umat, dan tidak pernah menumpahkan satu pun ke tanah. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa ketika ia wafat, tidak ada harta yang bisa diwariskan, kecuali satu pedang dan seekor onta. Tapi justru karena itu, namanya ditulis bukan dengan tinta dunia, tapi tinta keikhlasan. Abu Ubaidah tidak pernah terlihat ingin menjadi besar. Ia tidak mengejar jabatan, tidak mengejar pujian, tidak menyukai tampil di depan. Ia memilih jalan sunyi, jalan yang tidak banyak dilalui, jalan yang di mata manusia tampak biasa, tapi di mata langit ia adalah pilar. Ia telah memilih menjadi kecil di bumi, agar besar di akhirat. Karena ia tahu, kebesaran yang sejati bukan dari banyaknya pengikut, tapi dari banyaknya amanah yang ditunaikan. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak ada perdebatan dalam gelar ini, tidak ada musyawarah, langsung dari lisan Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad menyebut namanya dalam satu majelis, para sahabat lain hanya terdiam, karena mereka tahu tak ada yang bisa menyaingi kesederhanaannya. Jika hari ini engkau mencari teladan, engkau akan melihat banyak tokoh, tapi sedikit yang tidak ingin diteladani. Abu Ubaidah tidak membentuk citra, ia tidak mengatur strategi popularitas, ia hanya hidup dengan apa yang ia bisa, lurus, tenang, jujur, dan penuh keyakinan. Ia adalah pemimpin yang tidak menciptakan pengikut, tapi meninggalkan contoh. Syam mengenalnya sebagai gubernur yang paling sedikit bicara, tapi jika ia berbicara, seluruh pasukan diam, karena suaranya membawa keyakinan. Ia tidak memberi nasihat dengan banyak kata, tapi cara makannya, cara tidurnya, cara ia menolak pemberian mewah, itu semua sudah menjadi pelajaran.
Bahkan setelah ia wafat, pasukannya masih mengikuti pesan-pesan terakhirnya. "Sholatlah kalian, jangan tinggalkan sholat." Itulah wasiat terakhirnya di antara racun wabah yang menghancurkan paru-parunya. Ia tidak berpesan tentang harta, tidak tentang kekuasaan. Ia hanya mengingatkan manusia tentang apa yang membuat mereka hidup. Abu Ubaidah mengajarkan satu hal yang penting, bahwa amanah lebih berat dari kekuasaan. Dan orang yang sanggup memikulnya tidak pernah sibuk memperkenalkan dirinya. Ia tidak hadir untuk dipuja, ia hadir untuk memikul beban. Dan karena itu, ia tidak butuh dikenang. Tapi justru karena tidak ingin dikenang, ia dikenang sampai hari ini oleh mereka yang tahu siapa pemilik nilai sejati. Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya Abu Ubaidah masih hidup, aku akan menunjuknya menjadi khalifah sepeninggalku, dan aku yakin aku tidak akan berdosa di hadapan Allah." Itu bukan pernyataan biasa. Itu pengakuan dari khalifah yang paling jujur terhadap lelaki yang lebih jujur darinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Abu Ubaidah lebih dulu. Ia dipanggil agar ia tidak harus memimpin umat yang mulai mencintai dunia. Dan mungkin itu sebabnya mengapa Allah mempercepat kepulangannya. Abu Ubaidah tidak dimakamkan di Madinah, tidak di Baqi', tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia dikuburkan di sebuah wilayah sunyi di Jordan hari ini. Tapi bumi itu saksi, di bawah tanah yang tak dikenal itu ada satu nama besar yang pernah hidup tanpa pernah merasa besar. Abu Ubaidah bin Jarrah bukan milik satu zaman. Ia adalah milik setiap hati yang takut pada dunia dan rindu pada akhirat. Ia adalah wajah dari keikhlasan yang tidak perlu disorot kamera. Ia tidak pernah menulis buku, tapi hidupnya telah menjadi kitab yang diam-diam dibaca langit. Dukung terus channel Lauhul Mahfudz dengan menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang bangkit, dan lebih banyak generasi yang mengenal pahlawan sejati dalam Islam. Karena di tengah dunia yang penuh hingar-bingar, kita butuh suara yang menenangkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.